Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Sebelum saya cerita panjang dan lebar, saya akan memberi penegasan dulu di awal video ini bahwa saya bukan seorang motivator, tapi apakah saya salah untuk memberikan motivasi? Satu. Kemudian yang kedua, saya bukan ahli sound system. Apakah saya salah untuk sharing ilmu tentang sound system? 2. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, silakan dislike. Oke? Balik lagi ke channelnya Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Tentunya channel yang banyak memberikan ilmu, tapi di sini sifatnya sharing ya. Saya tidak menggurui, tapi kita sharing. Jika teman-teman punya ilmu lebih atau katakan ada kemampuan lebih, silakan tulis di kolom komentar untuk memberikan tambahan ilmu di konten-konten saya. Oke bos, hari ini saya kepengen memberikan motivasi bagi teman-teman pejuang sound system. Ini rahasia sebenarnya ya bos, tapi karena saya care, saya sayang sama teman-teman, jadi saya buka di sini supaya ayo kita bareng-bareng untuk bisa mengangkat harkat dan martabat tukang sound. Jadi jika sound kita itu akan sama dengan yang lain ya bos ya, artinya soundnya Alicia Production kemudian sama dengan soundnya si Anu, soundnya si Anu, soundnya si Anu, itu kalau sound system memang iya sama saja antara soundnya saya, soundnya si Anu, soundnya si Anu, itu kan sama saja. Karena apa? Karena sound system ya seperti itu saja gitu. Adapun kelebihannya mungkin kita punya kemampuan setting yang kita punya kemampuan ekualisasi yang lebih baik, mungkin saya nun sewu ya, karena bukan saya yang terbaik, bukan, saya nggak cerita seperti itu, tapi minimal itu kita punya nilai plus satu, kemampuan setting yang mumpuni, kemudian juga kita punya susunan box speaker dan lain-lain sehingga menjadikan suara sound system kita menjadi nyaman didengar oleh audiens kita. Itu kunci yang pertama dari sound system itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus punya nilai plus yang lain. Artinya gini ya, contoh saja, ini contoh saja. Tapi kalau mau ditiru sama teman-teman ya monggo, nggak masalah. Karena saya sharingkan ilmu ini supaya kita bareng-bareng angkat derajatnya pemilik sound system lah, katakan seperti itu ya, pemilik sound system. Saya kadang ada orang yang begini ya bos ya, karena dia sudah tahu performnya saya, sudah tahu performnya Alicia Production. Saya tuh punya nilai plusnya begini, saya bisa nyanyi bos, yang pertama. Jadi di saat katakan kita lagi menerima tamu ya, lagi ada tamu seperti itu, jadi saya nggak cuma nyetel MP3 bos. Jadi sound saya itu nggak cuma bisa nyetel MP3, sound saya itu bisa full untuk karaokean. Ya, dan sayanya juga bisa nyanyi gitu loh. Yang pertama saya bisa nyanyi, bos. Ya. Itu modal yang paling utama ya. Tapi ya terserah, saya terserah sama teman-teman. Artinya kalau teman-teman mau menggali potensi diri untuk bisa perform yang lebih baik, itu justru lebih baik. Karena apa? Nilai plusnya itu akan didapat, bos. Jadi kita nggak cuma nyetelin MP3 kemudian nyetelin pengajian saja, itu bukan. Nah, kemudian satu tadi saya bisa nyanyi, oke. Ya walaupun suaranya sumbang-sumbang dikit nggak masalah ya, bos. Yang penting ada keberanian buat nyanyi gitu ya. Ya saya juga di channel saya ada saya lagi nyanyi ya, barangkali pengen dengerin suaranya yang agak sember-sember gitu ya. Silakan di scroll ke bawah saja di video-video saya, pasti ada saya lagi perform nyanyi ya, iseng-iseng aja gitu ya. Kemudian kelebihan lain adalah saya bisa MC. Jadi orang itu kalau sudah tahu Alicia Production itu dia nggak bakalan kemana-kemana. Jadi dia itu sudah saya patok mindsetnya itu kalau udah Alicia Production ada karaoke-nya dan ada MC walimahannya gitu.
Disitulah nilai plus yang harus teman-teman munculkan. Tapi saya tidak mewajibkan teman-teman untuk bisa meniru saya ya, karena itu kan ada skill pribadi ya. Artinya ada kelebihan yang semuanya itu karunia dari yang kuasa ya. Tapi kemungkinan yang lain paling banter teman-teman bisa mengaplikasikannya kepada suara yang dihasilkan dari sound system teman-teman. Soundnya jos gitu ya. Dari susunan suaranya itu bisa dinikmati lah, katakan begitu ya, karena sound system itu kan yang dinikmati suaranya bos, bukan bendanya ya. Jadi seperti itu bos. Jadi saya sudah menanamkan mindset itu ke calon konsumen saya, atau mungkin ke orang-orang yang belum saya kenal. Nah disitulah ya kemudian intinya kayak kita multi level lah. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Tapi kalau sudah orang misalkan kondangan gitu ya, terus tahu sayanya nyanyi, bisa nyanyi, oh operator soundnya bisa nyanyi ternyata, dan soundnya bisa buat karaokean gitu. Dan lagi-lagi ada suara kereta bos. Ya jadi seperti itu bos. Itulah nilai plus yang saya suguhkan untuk customer saya. Jadi kenapa kemudian orang itu sudah termindset kalau sound ya Alicia Production gitu loh ya. Ya ini adalah sebuah tips saja, tip dan motivasi buat teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak merasa kecil hati. Kadang yang komen-komen rata-rata di bawah ini pemula yang banyak pertanyaan, kemudian juga mereka kadang-kadang saya saring-saring itu agak minder gitu. Mas saya soundnya kok masih rakitan, mas saya soundnya masih ombro, masih kayak gini, masih jelek. Gak masalah bos, gak masalah, semuanya itu bertahap. Apa kemudian saya tiba-tiba jrengmak bedunduk itu saya langsung punya GD Lab ini? Enggak bos. Mixer pertama saya itu rakitan bos, gede banget segini bos. Segini nih, kalau nggak salah segini ya, segini banget. Segini cuma 8 channel bos. Itu mixer pertama saya, dan nggak ada fasilitas lain-lain semacam HPF ya, high pass filter, kemudian kompresor, kemudian ini settingan ekualisasinya hanya 3, hanya mid, low, kemudian high, kemudian AUX-nya cuma 1. Wah, jangan dikira bos, kita ngeragati sound itu berawal langsung jreng, kecuali kita yang punya duit bos. Beda urusan dengan yang punya duit ya. Kalau punya duit itu berapa sih modalnya sound system? Nyoh, bro. Langsung belanja ini segala kebutuhan yang intinya baru semua dan toko semua. Tapi kembali lagi kita tetap saja ikhtiar bos, ikhtiar dan berdoa ya. Semoga kita dilancarkan. Semuanya kita dilancarkan, segala urusannya, segala usahanya, dan dilancarkan rezekinya. Kita tetap berdoa bos. Jadi dengan doa itu kita punya pegangan ya bos ya, kita punya pegangan yang kemudian akan menjadi motivasi juga, dan kemudian menjadi penerang di hati kita bahwa oh kenapa harus takut, masih ada Allah yang ngasih rezeki gitu loh. Oh yang ngatur rezeki Allah, bukan manusia gitu loh. Ya kadang memang saya juga kadang-kadang sering terima job yang di luar dugaan. Ternyata orang tersebut tahu-taunya kesini, saya tanya, mas kenal dari mana? Pak kenal dari mana kok Bapak tahu-tahu menghubungi saya, nelpon saya gitu loh. Itu loh mas, saya pernah lihat jenengan waktu di tempat ini, jenengan pas walimahan terus nyanyi gambusan ini. Ternyata dari situ dia tertarik bos. Ya kita wallahu a'lam, kita rezeki nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi saya memotivasi aja sama teman-teman, jangan kecil hati bos, semangat, tetap semangat ya bos ya, tetap semangat dan tetap menjaga kualitas, serta kalau bisa meningkatkan kualitas ya bos ya, terutama di kualitas sound system ataupun di perform kita. Contoh ya hari ini saya perform dengan baju ini baju kebesaran bos, ada tulisannya Alicia Production bos. Bagian belakangnya juga ada bos, kelihatan ya bos. Kenapa saya pakai baju ini? Karena apa bos? Ini marketing bos. Sebelah sininya ada nomor HP-nya bos. Ini adalah marketing ya bos ya. Jadi marketing itu banyak cara, tapi di antara cara-cara tersebut tadi poin-poinnya sudah saya sharingkan dengan teman-teman. Dan ini adalah sebuah sharing ya bos ya. Jadi jangan diambil hati bahwa saya merasa menjadi guru, kemudian saya menjadi super dalam penyampaian dan lain-lain. Enggak bos. Saya kepengen sharing aja gitu loh. Sharing supaya teman-teman tetap bersemangat dan tetap
tetap apa ya, artinya tetap tidak down dengan sebuah kondisi yang seperti ini, apalagi kayak kemarin pas pandemi gitu ya bos ya. Kita benar-benar down banget ya, karena angan-angan kita kapan sih pandeminya akan berakhir, kapan kita dapat job lagi, dan kapan kita bisa ngamen lagi. Ya kita bersyukur sekali ya bos ya, alhamdulillah sampai hari ini kemudian kita masih bisa keluar, bisa hoe lagi, dan bisa jerang-jereng lagi, alhamdulillah bos. Jadi ini perlu disyukuri, dan sekali lagi dengan disyukuri itu kita juga tetap meningkatkan perform kita ya bos ya, dengan jalan kita. Penampilan diri kita juga harus dijaga, dan penampilan perform sound system kita juga harus dijaga. Kemudian juga saya pengen cerita, karena ini forumnya forum sebenarnya bukan motivasi ya bos ya, saya pengen cerita aja gitu ya. Saya pengen cerita, mudah-mudahan dari cerita saya ini bisa diambil sisi kesimpulan, diambil sisi ilmunya yang positif, silakan diambil. Kalau yang kira-kira sampah ya dibuang saja, tidak masalah. Lalu sebagai seorang pemilik sound system itu yang pertama dasarnya harus hobi bos. Jadi nggak bisa tanpa hobi kemudian tahu-taunya punya bisnis sound system itu. Ya mungkin bisa. Karena apa? Karena kemampuan finansial. Jika duitnya banyak kemudian apa sih yang saya nggak bisa? Nih bikin nih rental sound system. Jebret kira-kira ada 500 miliar lah buat belanja sound system itu supaya jreng bisa tampilannya wah dan mewah sekali gitu ya. Tapi sekali lagi saya berikan penegasan bahwa bisnis sound system itu harus didasari hobi bos. Karena dengan hobi itu nantinya kita mau belajar ya. Dengan hobi itu kita mau belajar otomatis bos. Contoh katakan hobi elektronik, pasti kan kita kan belajar cara ngukur wear stand gimana, kemudian cara ngukur basis kolektor emitor dari transistor itu gimana, kemudian gimana cara nyolder yang baik, atau mungkin gimana cara ngukur tegangan dan lain-lain. Itu pasti kan kalau kita hobi pasti kita larinya akan ke sana gitu, mau belajar. Contoh yang paling gampang saja bos, jika kita tidak hobi dan kita tidak mau belajar, susunan tulisan yang ada di sini, di semua mixer ini, itu nggak ada tulisan yang pakai bahasa Jawa bos. Contoh untiran umpamanya kayak gitu. Atau mungkin bahasa Indonesia ya, puntiran gitu yang sebelah sini. Kemudian ini pejetan, itu nggak ada bos. Semuanya di sini bahasanya Inggris semua bos. High, mid, low, auxiliary, effect, gain, insert, ya, semuanya bahasa Inggris bos. Nggak ada yang nggak ada bahasa Jawa, itu nggak ada di mixer ini. Nah, kemudian selain mixer ini juga nanti kita bertahap, umpamanya nih kita punya rezeki kita beli DLMS ya, atau defrag lah seperti itu. Nah jika kita setting defrag juga nggak ada bos, bahasa Indonesia sama sekali itu nggak ada bos. Bahasanya Inggris semua bos. Nah, disitulah kita dituntut dari hobi itu untuk bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya, supaya kita mau belajar dan bisa tahu, oh ternyata ini untuk ini, oh ternyata ini artinya ini gitu loh. Ini arti, oh ternyata ini juga ini seperti itu. Lalu apakah pemilik sound system itu wajib tahu tentang elektronik? Jelas bos, jelas. Kita selaku pemilik ya, saya cerita pemilik. Kalau operator beda nih. Kalau pemilik sound system itu wajib ngerti elektronik dan wajib ngerti spek-spek. Walaupun ini tidak artinya begini, tidak menguasai sepenuhnya, ya, tidak menguasai sepenuhnya. Tapi ini wajib mengerti minimal 1, 2, 3 itu diantara poin-poin itu bisa menjadi dasar ilmu kita. Contoh tahu mixer, ya, kemudian tahu speaker, kemudian tahu lagi box, konstruksi dan lain-lain, itu seperti itu. Nah, resikonya jika kita selaku owner atau selaku pemilik sound system itu kita tidak ngerti lor kidul ya, tidak ngerti lor kidul. Artinya sound itu butuhnya ini, supaya suaranya enak itu kita harus ini. Kita nggak tahu, selaku pemilik itu kita nggak tahu. Kita nanti akan dibodohi sama operator, sama ya katakan kru kita lah. Katakan kru kita seperti itu. Jadi
Ya sia-sia bos, sia-sia kita punya modal gede, habisnya paling hanya sekedar untuk pelampiasan hobi saja. Sedangkan sebuah bisnis itu kita kan butuhnya cuan bos, nggak cuman butuh eh, pemuas hobi saja, nggak bisa bos. Karena apa? Sound system itu butuh untuk maintenance bos. Maintenance itu perawatan ya bos ya. Jadi umpamanya kita katakan satu jobnya pas-pasan, itu juga berimbas ke maintenance itu tadi. Lagi mana kita bisa ngerawat, umpamanya kita jobnya jor-joran ya, katakan dengan nilai murah, ya wis nyongpe murah, di tempat saya murah nggak apa-apa. Itu kita jor-joran seperti itu, jor-joran harga lah, katakan banting-bantingan harga. Dari situ kita sudah kelihatan bos, kita nggak akan bisa maintenance bos. Karena alat-alat sound system itu butuh di maintenance ya, diperbaharui lah, di upgrade ya. Contoh katakan saya kemarin punya Soundcraft ya, Soundcraftnya masih nggak saya jual, Soundcraftnya masih lah. Saya pengen upgrade-nya itu karena apa? Kebutuhan untuk hadroh misalkan, dirasa yang 12 channel itu kurang, nah saya nambah yang 16, dan saya juga nambah yang 16 tapi ada fitur-fitur lain semacam kayak kompresor, kemudian phantom powernya per channel lah, kemudian ada grupnya, ada aux-nya 4 lah, itu ada. Kita butuh upgrade bos. Kalau seandainya kita jor-joran, kita bisnisnya main remuk-remukan, ya hancur bos, hancur, kita nggak dapat untung apa-apa. Yang ada cuma ngeluh aja tiap hari. Makanya kita nggak bakalan cuan, tapi ngeluh aja tiap hari. Aduh, aku coba semena ya. Oke bos, begitu saja. Jika nilai obrolan saya ini bermanfaat, silakan diberikan like. Jika tidak bermanfaat, silakan di dislike. Dan jangan lupa bahwa saya bukan seorang motivator, tapi apakah saya salah untuk memberikan motivasi? Kemudian yang kedua, saya bukan ahli sound system, tapi apakah saya salah untuk sharing tentang sound system? Sampai jumpa lagi.